Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah ya jelas dengan puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan banyak sekali kesempatan kita pada sore hari ini. Yang mana salah satunya kita dipertemukan lagi ya pada teman kita yaitu sebagai tim. Ya alhamdulillah ini kan special edition gitu. Karena pada Friday Gathering kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Jadi saya mewakili Ketua NCU Sintrop Pak ya, yang kebetulan hari ini tidak dapat hadir karena sedang menikmati liburan summer di Indonesia. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Muhammad Nur Soleh gitu, yang sudah berkenan untuk bersilaturahmi di musola pusat NCU ini ya. Dan beliau ini adalah Presiden Komik yang ke-7 benar. Kemarin ada salah yang Komik dan beliau pada hari ini akan mungkin sharing-sharing gitu pada kita semua ya. Semoga bisa kita memberi manfaat dan juga berkah pada ya, jadi mumpung Pak Presiden datang ini saya kalau Presiden datang saya kepala desanya itu sibuk laporan gitu. Itu ada Pak Presiden, Pak saya sedikit melaporkan bagaimana kondisi teman-teman muslim di sini Pak. Jadi alhamdulillah jadi sering kita melakukan kegiatan di tempat ini. Jadi kita menyebut tempat itu musola pusat karena di beberapa departemen juga ada musola ya. Jadi beberapa proses dan kita alhamdulillah ada beberapa kegiatan. Misalnya salah satu ada Friday Gathering. Friday Gathering itu sebenarnya acara intinya kita makan-makan sambil ngobrol. Nanti kita mulai dengan beberapa materi teman-teman dan itu yang memang tema itu bebas. Tapi kita juga ada tema yang khusus kajian yaitu nama itu Kamil kajian Kamis Malam. Dan lebih serius lagi kajiannya kita pada hari Sabtu. Ya begitu alhamdulillah memang di Indonesia Pusat ini mampu dengan beberapa kegiatan. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut materi kita Pak Muhammad Nur Soleh. Halo Pak. Bisa memberikan sharing-sharing atau mungkin hasanah pada kita semua pada malam hari ini. Oke, atau dalam 4 menit bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala ta'ala bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kami hormati dari Polres Tadayas Mas Imam, ya rakyat juga yang dari pusat, Mas Wadi dan teman-teman semua yang mungkin belum kenal satu persatu gitu ya. Tapi insya Allah malam hari ini adalah sarana yang baik untuk ketemu dari Taipei. Kita tadi habis asar sampai sini udah langsung maghrib gitu ya. Jadi di jalan full sore gitu. Alhamdulillah yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan syukur ya kepada Allah SWT karena atas nikmatnya ya kita diberikan kemudahan kelancaran dalam segala aktivitas tentunya ya. Dan Masya Allah ini yang biasanya tempat untuk parkir, ada parkirnya juga gitu ya, parkir sepeda bisa dijadikan tempat untuk sarana silaturahim dan kegiatan-kegiatan Islam. Nah kalau di NTUSD parkirnya itu di basement gitu, jadi ini juga basement. Tapi kami nggak pernah lihat basement gitu, karena basementnya buat mobil. Nah mahasiswa nggak ada yang bawa mobil, terutama yang parkir internasional gitu ya. Nah, alhamdulillah ini bagian dari nikmat
kemudian nikmat selanjutnya adalah nikmat sehat ya, semua ya. Jadi jauh dari Indonesia itu kesehatan sebenarnya adalah sesuatu yang mahal bagi kita gitu ya, apalagi NHI juga mahal ya. Berapa ya? 250 masalah ya. Jadi kesehatan itu yang harus kita syukuri dari Allah dan kita jaga gitu kan ya, dengan olahraga, dengan makan yang nanti ada makan juga gitu ya, yang sehat juga gitu ya. Dan itulah kenikmatan dari Allah SWT. Kemudian apa lagi? Kenikmatan waktu teman-teman ya. Jadi waktu itulah nikmat yang terkadang kita lupakan ya, karena waktu itu probabilitasnya ada dua gitu ya. Jadi waktu yang baik dan waktu yang buruk gitu. Nah waktu yang baik alhamdulillah ini ya. Jadi habis maghrib mungkin sampai isya gitu ya. Ini waktu yang baik buat kita semua. Karena bisa jadi teman-teman kita yang sama-sama kuliah di NCU atau di Taiwan ini habis maghrib bisa jadi nggak baik waktunya ya. Bisa buat yang lain gitu ya. Nah itulah teman-teman bisa berkumpul di sini. Kemudian salat dan salam sudah tercurah dari lisan kita pada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita jadikan itu sebagai teladan terbaik kita, sebagai syarat hasanah yang insyaallah segala langkah kehidupan ini merujuknya kebanyakan ada dari Rasulullah Muhammad SAW ya. Nah sebenarnya saya datang ke sini ini cukup mendadak juga nih, dihubungi sama Mas Wandi waktu itu ya, karena ketemu di TGM pekan lalu waktu Jumatan ya. Kemudian iseng-iseng nanya gitu ya Mas Wandi, ini Mas Wandi belum bergabung ya? Diminta untuk datang ke NCU untuk saya pas dengan Mas Wandi. Assalamualaikum. Ya, jadi ya alhamdulillah ya. Kemudian Gayu bersambut datang ke sini sekalian main lah gitu ya dari Taipei. Ya, jadi karena sudah dikasih break ini ya, dan saya juga tidak mempersiapkan untuk bikin presentasi PPT dan sebagainya, mungkin kita sharing aja teman-teman ya. Jadi tidak bermaksud untuk menggarami lautan yang sudah asin gitu ya, ataupun memberi gula pada sirup yang sudah manis gitu ya. Tapi ya sesama manusia kita saling menasihati dalam kebaikan. Karena dalam surat Al-Asr itu teman-teman yang insyaallah sudah pada hafal semua ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Dan insyaallah itu salah satu surat yang kita hafal waktu masih anak-anak kayak gitu tuh, mulai 30 gitu kan ya. Surat Al-Asr yang insyaallah kita paham gitu ya. Hafal dan insyaallah tahu artinya juga gitu. Apa itu isinya ya? Jadi bagaimana tentang waktu ya. Jadi demi masa sesungguhnya manusia mengalami kerugian ya kan? Jadi kita tidak akan menjadi orang yang beruntung alias merugi kecuali yang tidak berzina amanu, kecuali orang yang beriman. Insyaallah di antara ribuan mahasiswa NCU ini puluhannya adalah orang-orang yang beriman yang diberi Allah gitu ya. Imannya artinya iman dalam sebagai seorang muslim gitu kan. Kemudian menasihati dalam kebaikan ya. Jadi itu salah satu nikmat yang kemudian kita bisa rasakan gitu ya. Jadi ketemu teman-teman ya, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, jadi itu yang harus kita syukuri ya sebagai manusia, sebagai umat Islam ya, teman-teman. Nah, kemudian ya kita sambil menunggu apa sudah dapat makanannya gitu ya. Jadi insyaallah tidak panjang lebar ya. Jadi ada 3 hal yang kemudian bisa kita pegang dalam prinsip kita jadi mahasiswa gitu ya, ataupun aktivitas yang lainnya. Kan sekarang kita posisi mahasiswa semua ya, ada yang master ya, ada yang mungkin ada bachelor juga ya, ada yang master, ada yang PhD kemudian ya, jauh-jauh dari Indonesia dan datang ke sini ya harus punya pegangan gitu ya. Nah, beberapa hal yang kemudian saya pegang ya, yang kami pegang lah ya, gitu ya. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur teman-teman ya. Jadi di antara jutaan, ratusan juta lah ya penduduk Indonesia itu yang sekolah sampai SMA itu barangkali ya 60% atau 70% saja. Karena
wajib belajar 9 tahun kan sebenarnya 100% sampai SMP kan gitu kan ya. Kemudian kuliah itu makin sedikit lagi yang kuliah S1 gitu kan ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah melewati semua gitu. Jadi mungkin sekitar 50% yang kuliah atau 40% kuliah sampai S1 itu ya. Apalagi kuliah S2 atau S3 sambil luar negeri itu makin sedikit lagi ya kan. Jadi barangkali sekitar belasan persen lah yang kuliah S2 ya. Kemudian yang S3 itu paling cuma kurang dari 5% di Indonesia itu ya. Dan itu pun S3-nya itu bukan karena sekolah terus gitu ya. Jadi karena sudah bekerja. Saya juga S3 karena memang jadi dosen gitu ya. Jadi S3-nya bukan dari kecil diniatkan S3 gitu. Itu makin kecil lagi gitu ya. Jadi kalau dalam optimasi gitu ya, mungkin teman-teman yang di bidang studinya gitu ya, ada optimasi ya, kemudian ada percepatan sebagainya, itu adalah bagaimana mencari yang makin kecil optimal itu gitu kan ya. Nah, jadi meskipun barangkali kuliah ini juga cukup berat ya, tuntutan publikasi ya, kemudian risetnya, kuliahnya juga tugasnya banyak gitu ya, tapi yang perlu pertama kali kita lakukan adalah kita bersyukur gitu teman-teman ya kan. Nah, itu yang harus kita ucap berarti. Karena kata Allah kalau kita bersyukur nikmat kita akan ditambahkan gitu ya. Jadi bersyukur itu yang selalu harus kita ucapkan dan kita lakukan setiap hari insya Allah ya. Jadi syukur itu ya alhamdulillah ya. Apalagi kuliah di NCU ya, dan sekolahship gitu kan dan sebagainya. Yang pertama itu bersyukur teman-teman. Yang kedua adalah ya bagaimana kita memanfaatkan waktu gitu ya. Jadi kalau di sini kan kita tidak selamanya nih di Taiwan kan ya. Jadi tujuannya sebenarnya adalah balik. Jadi kalau tujuannya balik, ya kita menyelesaikan kan gitu ya. Jadi menyelesaikan kalau master 2 tahun, kalau PhD bisa juga 4 atau 5 tahun gitu ya. Jadi waktu yang berjalan itu ya, yang pertama tadi kita syukuri, yang kedua kita perjuangkan ya. Nah, perjuangannya tadi lewat sholat asar dari teman-teman, yaitu bisa kita ambil ya. Jadi kalau dalam teori konvensional itu ya, itu ada skala prioritas ya. Jadi ada 4 kuadran itu ya, yang penting mendesak, penting tidak mendesak. Ini kalau pernah jadi di mahasiswa dulu ya, di biasa 1 mungkin ya, di desa itu ya kan ada skala prioritas itu ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Dalam matematika juga ada itu ya kan ya. Jadi penting mendesak, mana yang penting mendesak, sholat 5 waktu itu kan penting dan mendesak ketika waktunya sudah masuk. Kemudian penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Ya tidak penting tidak mendesak itu apa? Main HP mungkin ya. Itu enggak, ya mungkin game online itu kan tidak penting, tidak begitu penting ya, dan nggak mendesak juga gitu. Nah itu, nah dalam Islam kita selain sholat asar tadi teman-teman ya, itu juga ada di pelajaran waktu kita kecil dulu ya, bagaimana kita mengutamakan yang wajib ya, kemudian mengerjakan yang sunnah ya kan ya, meninggalkan yang makruh gitu ya, kemudian tidak melakukan yang haram. Nah itu waktu itu kalau kita jalankan ya, insya Allah kuliah kita, meskipun saya juga mungkin nasihatnya diri sendiri lah gitu ya, itu insya Allah akan dibantu oleh Allah. Karena kan kita yakin ya, ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Itu kita yakin insya Allah ya. Jadi kalau teman-teman menolong agama Allah di NCU ini, meramaikan musola, masjid gitu ya, kemudian mengajak teman-teman untuk ayo jamaah nih dan dulu udah asal dan apa gitu ya, maka insya Allah Allah akan menolong kita sih gitu ya. Barangkali aktif di Muslim apa namanya MCU ya, Muslim Community Muslim Club ya, kira-kira itu ya. Kemudian dari Forbit Utada, dari Forbit Pusat, itu bagian dari kita menolong Allah nih ya. Jadi itu harus kita ini teman-teman ya. Nah ini juga nasihat buat saya pribadi ya, ketika kita niatkan menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi kalau kita berdoa itu ya, itu ada timbal balik yang bisa kita bahasakan ke Allah. Ya Allah, saya sudah berjuang nih untuk mengajak teman-teman gitu ya, maka bisa kita tolong sama Allah. Insya Allah ya akan mengatasi ya.
Nah itu yang kedua teman-teman. Jadi yang pertama adalah bersyukur, ya. Yang kedua memaafkan waktu. Yang ketiga adalah kita bersabar. Nah karena syukur itu harus dibarengi dengan sabar. Ya. Jadi syukur dan sabar itu saling melengkapi. Ibarat kutub itu adalah ada kutub positif, ada kutub negatif. Ya. Ada tarik, ada dorong. Dan ini dalam fisika kan biasanya. Ada aksi, ada reaksi. Nah, jadi dalam bersyukur itu harus ada bersabar. Nah, kuliah kita di Taiwan itu juga jangan selalu bersyukur terus ya, tapi kita juga tadi memaafkan waktu ya, sebenarnya juga bersabar. Nah, sabar dalam pengerjaan tugas ya, sabar dalam nggak sembarangan makan kan gitu kan ya, apalagi di Taiwan ini yang halal juga nggak banyak, yang warung gitu kan ya, jadi itu bagian dari kita menahan diri ya. Sabar dalam mengerjakan penelitian, ya, menunggu publikasi dan sebagainya, itu bagian dari bersabar. Itu ya. Jadi insya Allah kita sudah tahu itu, tapi terkadang kita jadi lupa. Gitu. Jadi bersyukur, memanfaatkan waktu, dan bersabar, ya. Insya Allah itu bagian yang melengkapi ya dalam perjuangan kita. Ya. Nah, saya juga baru tahun kedua di sini teman-teman, jadi ya mohon maaf para senior gitu ya yang terlalu banyak bercerita, tapi ceritanya dari teman-teman yang senior lebih banyak. Jadi, nah itu pentingnya kita dalam berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya. Jadi sering-seringlah kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya. Samping kiri kanannya ini kan orang-orang baik semua nih. Ya. Ya. Ya belum tentunya karena Allah menutupi air kita ya Mas Erwin. Jadi itulah nikmat dari Allah ya. Kita semua ini tahu ya. Jadi kalau kita buka diri kita masing-masing, aib kita ini luar biasa, ya. Luar biasa jeleknya gitu. Ya kan? Ketahuan aib kita jelek itu ketika kapan? Ketika sendiri. Ya kan? Nah kalau di dom itu kan sekarang agak sendiri kan. Nah jadi jaimnya itu ada. Nah, jaim itu penting. Menikah itu jaim juga sih. Tapi nanti akan kebuka semua. Ya, yang belum menikah segeralah menikah. Amin ya. Dari NCU atau NTSP itu juga bisa. Jadi apa tadi? Kejaiman itu ya itu karena Allah menutupi aib-aib kita. Jadi berkumpul dengan orang baik ya itu penting sekali. Ya apalagi jauh dari keluarga ya, jauh dari tanah air kan gitu kan ya. Jadi pentingnya itu ya. Bersyukurlah ya kita banyak saudara-saudara yang seiman gitu ya, kemudian saling mengajak dalam kebaikan ya, dan saling menasihati dalam kesabaran, itu penting sekali ya. Jadi insya Allah kita sama-sama berdoa ya teman-teman semua, semoga segala aktivitas kita di Taiwan, terutama studi kita ini bisa berjalan dengan baik ya. Allah memberikan kesehatan yang selalu kontinu gitu ya selama di Taiwan gitu ya, dan menjaga diri kita dari kejelekan-kejelekan ya. Barangkali itu Mas Imam ya yang bisa kami sampaikan ya. Barangkali ada aktivitas yang lainnya mungkin kita bisa lanjutkan. Mas Imam itu lagi keluar ya. Terima kasih Pak Musola bincang-bincang pada malam hari ini. Tadi kita ngomongin apa? Jadi bincang-bincangnya alhamdulillah semoga bermanfaat. Mungkin barangkali teman-teman yang mau bertanya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya para hadirin malam hari ini kepada Presiden POS ke-17. Barangkali sekarang masih open ya? Sudah tutup ya? Oh masih bisa alat galur samping. Sama mungkin bagi yang mau tanya-tanya terkait dengan formit
atau tanya-tanya pada beliau terkait dengan apa yang sudah beliau sharingkan gitu. Ada Mas Fatin, Mas Pando, Mas Aji, absen nomor 1 bukan ya? Pak Muso, Mas Imam ada yang bertanya Mas Imam? Jadi seperti ini Pak Profesor ya, terkait dengan ini sudah kembali kajiannya. Saya coba lihat tanda maaf ya, jadi oke, barangkali Pak Zul, silakan ada pertanyaan. Karena rapikan selesai. Mas Andi, Mas Andi. Malu-malu saya. Iya ya. Mungkin saat sesi presiden COVID apa kendalanya, visi-visinya Kalau Mas Adi ternyata tidak pernah ngetek kinya COVID. Jadi silakan. Baik, Mas siapa tadi? Andi. Sandi ya. Jadi nanti bisa dijawab sama Mas Wandi samping ya. Iya, jadi sebenarnya baru mulai sih Mas COVID ini ya, yang Juli lah ya. Kita baru mulai Juli. Nah, sekarang berarti bulan kedua baru selesai open recruitment ya kemarin ya. Dan nanti Mas Andi mau gabung sama langsung lulus. Aku udah lulus. Berarti tinggal pulang ke dulu saya. Atau mau melawan negara sebelah? Iya. Ya, jadi kalau kendala sih Mas ya, kendala sebenarnya yang pertama terkait dengan wilayah di sini. Meskipun online ya, tapi kita juga perlu koordinasi dengan semua wilayah di Taiwan ya. Ternyata nggak gampang juga. Jadi misal datang ke Utara 2 yang di Zhongli gitu ya, itu butuh waktu dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya gitu ya. Artinya dari asar sampai maghrib. Apalagi kalau ke Taiwan Selatan itu bisa seharian. Nah bedanya kalau sama presiden yang beneran, mereka punya pesawat khusus ya. Nah, kalau presiden kayak gini gitu ya, berarti ya tetap ke bisnis itu bedanya sebesar. Jadi seperti itu yang adalah waktu. Kemudian selama ini masih seperti itu sih. Ya udah dibantu sama teman-teman. Ya. Kalau terkait jadi bagaimana kita menjadi penolong agama Allah sih kita di Taiwan ini. Kita ya bukan siapa-siapa, tapi dengan kita yang masih kecil ini, insya Allah berusaha untuk memberikan beberapa dampak buat dakwah di Taiwan. Kita dibantu sama Mas Imam di Utara 2, di Utara 1, ada Timur, Tengah, Selatan 1, Selatan 2 ya. Jadi bagaimana kita ya memang kita niatnya awal ke Taiwan untuk studi gitu ya, tapi tadi kita meyakini ketika kita menolong agama Allah, Allah harus menolong kita.
Jadi itu yang selalu menjadikan pegangan ya. Nah, sebisa mungkin kita memberikan kebaikan-kebaikan ya. Contohnya ini ya, jadi bagaimana kita ada kayak ini di siar dan media ya, bagaimana kita mensiarkan kebaikan-kebaikan yang dapat juara ada dari Polri kemudian ada di kalangan halal ya, misalnya jadi juga kita memfasilitasi sih teman-teman untuk kayak gini nih kan kalau dari pagi perlu scan kan ya ada aplikasi halal di departemen halal itu ada satu katalog makanan halal kemudian muslim friendly subhat dan haram ya jadi nggak semuanya bisa dimakan ya. Kalau yang makanan anak-anak gitu ya ketika ngajak anak ke Family Mart 7-Eleven gitu ya atau yang lainnya susah juga ini apalagi baru datang anak saya ya ke Taiwan ya, biasa di Indomaret Alfamart itu kan semuanya seolah halal gitu kan ya tapi ketika datang ke sini ada juga ya. Itu perlu cek dan alhamdulillah di departemen halal itu cuma bisa tanya-tanya di situ ya. Kemudian ya ada muamalah kita di sini. Oke, sampai saat ini perjuangannya kayak gitu sih mas. Nah, jadi mohon doanya ya semoga forum yang kecil ini itu bisa memberikan sedikit impact ya, kepada teman-teman di Taiwan. Kita juga berdoa semoga banyak juga yang tertarik untuk tidak harus masuk komit sih ya, tidak harus masuk komit, tapi bisa gabung di acara-acaranya atau bahkan kita mendoakan banyak orang-orang yang terwarnai seperti malas dan sebagainya karena kita juga menggandeng teman-teman di organisasi masa ya ormas seperti itu media dan sebagainya itu kita bergerak karena memang tagline kita tahun ini kolaborasi jadi kita bukan Superman ya super tim sendiri tapi harus karena melihat yang ada di tanah air itu kalau di sini selalu bodinya cukup kuat sih di Taiwan jadi kita tidak pernah latar belakang dari suku mana dari background ormas mana ya kan sama-sama jalan tapi kalau kita lihat di Indonesia kita teropong di Taiwan itu wajib tiap hari media itu seakan kita dia dulu lah organisasi antar partai lagi kita 2024 ini kelihatan mana yang Islam tapi nggak Islam ya tahu ya maksudnya yang dia beragama Islam tapi musuh Islam ya. Ada juga yang Islamnya mungkin tidak mau membaur juga tapi kalau di Taiwan insya Allah kan nggak begitu terlihat kayak gini ini yang coba kita jadikan salah satu pijakan bahwa nggak bisa terus ini tuh lebih bisa gitu ya dia ada kesatuan ini ketua KPI kayak itu mas Alifnya ini dan semua doanya dan supportnya buat kita semua apa gitu ya alam bidang apa cukup kelas Mas Andi mau nanya lagi nggak puas nanti lagi masih memakmurkan cerita yang bisa kita ya selanjutnya barangkali teman-teman ada yang mau tanyakan oh Kang Andi Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Musola yang telah menepati undangan ya. Dari kita untuk mengisi ya acara kita memang yang selalu kita jadikan setiap pekan kita perlu recharging gitu ya, ketemu orang gitu ya, supaya enggak untuk tetap waras gitu, sehingga kebanyakan waktu nilai ya, jadi yang perlu seperti ini. Ya, terima kasih untuk itu. Ya mohon maaf, ini pertanyaan saya agak lebih ke pertanyaan personal, Pak. Jadi Pak Musola adalah Presiden Polri